Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Kambing Hitam. Renungan oleh Romo Albertus Medianto Okar. Yesus membuat mukjizat bagi keluarga Maria dan Marta dengan membangkitkan Lazarus, saudaranya, dari kematian. Tindakan keilahian Yesus tidak mudah dipahami dan dimengerti oleh orang-orang Farisi. Mereka melaporkan Yesus kepada mahkamah agama. Mereka merasa terancam dan takut kehilangan pengikut. Mereka tidak suka mukjizat kebangkitan Lazarus. Selanjutnya, ketakutan akan meluas, menyangkut pihak luar, yaitu berpengaruh pada pihak Romawi. Kalau pihak Romawi marah pada mereka, siapakah yang akan disalahkan? Mereka punya alasan yang kuat untuk menjadikan Yesus sebagai penyebab kehancuran tatanan sosial. Mereka tidak ingin disalahkan kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. Mereka menjadikan Yesus sebagai pokok kesalahan, sumber kesalahan, atau kambing hitam. Kayafas pun berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Inilah pandangan masa depan tentang Yesus dan bangsa Israel. Orang-orang Yahudi dan kaum Farisi merasa mendapat angin segar untuk menyingkirkan Yesus. Yang ada di pikiran mereka adalah kematian Yesus. Inilah jalan satu-satunya supaya mereka tidak terus-menerus diawasi oleh pemerintah Romawi. Mereka tidak segan-segan memikirkan kematian orang lain. Mereka mengorbankan Yesus demi popularitas dan kenyamanan pribadi atas kaumnya. Semoga kita tidak punya sikap perilaku semacam itu menjelang pekan suci. Janganlah mengorbankan orang lain demi ambisi dan kepentingan pribadi atau suatu kaum. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.